Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Putri Husna Arahma dengan NIM 16014220012 dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini, saya akan menganalisa film dari judul Tare Zameen Par. Sebelum saya membacakan beberapa perkembangan dan teori belajar, saya akan membacakan sinopsis dari film Tare Zameen Par. Ihsan Aswati adalah anak berusia 8 tahun yang dunianya dipenuhi dengan keajaiban. Dia mengalami gangguan dalam pembelajaran di sekolah. Dia mengalami disleksia, di mana disleksia adalah gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak sehingga anak kesulitan membaca. Ihsan sepertinya tidak bisa mendapatkan apapun di kelas. Hal-hal tidak berbeda di sekolah barunya, dan Ihsan harus bersaing dengan trauma yang ditambahkan dari keluarganya. Suatu hari, seorang guru seni baru, Ram Shankar Nikum, yang menginfeksi siswa dengan sukacita dan optimisme kecuali Ihsan. Nikum segera menyadari bahwa Ihsan sangat tidak bahagia dan dia berangkat untuk menemukan alasannya. Dengan waktu kesabaran dan perawatan, dia pada akhirnya membantu Ihsan menemukan dirinya sendiri. Untuk analisa yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif yang dimiliki oleh Ihsan ini adalah dalam berpikir dia yang unik, karena dia memiliki caranya sendiri dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, seperti dalam kasus membaca dan berhitung yang diberi metode dari anak tangga yang diajarkan oleh gurunya. Nikum mempunyai cara mendidik yang baru. Tidak seperti guru lain, Nikum memupuk kembali kepercayaan diri Ihsan dan membuat Ihsan menjadi anak yang berprestasi. Kemampuan dasar berbahasa yang dimiliki oleh Ihsan masih cukup rendah karena belum bisa menguasai secara penuh pada anak dalam kaitannya dengan komunikasi. Ini nantinya akan mempengaruhi jiwa baik dari sisi sosial maupun sisi akademis. Kemampuan berbahasa tidak hanya dalam hal berbicara, tetapi juga dalam kaitannya dengan membaca, menulis, dan menyimak. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, pendidik berperan penuh dalam pencapaiannya. Analisa yang selanjutnya yaitu perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Perkembangan psikososial membutuhkan stimulus dan rangsangan yang tepat agar berkembang secara optimal. Ihsan selalu mendapat nilai-nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarnya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya, sekolah adalah tempat yang paling menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman, bahkan guru-gurunya. Perkembangan dari moral ini adalah moralitas adalah sopan santun atau segala sesuatu yang berkaitan dengan etiket atau adat istiadat. Masyarakat yang beradab atau masyarakat yang memiliki sopan santun memelihara hubungan yang baik antar sesama manusia. Sedangkan dalam film ini, Ihsan memiliki sikap yang kurang dalam menghadapi orang di sekitarnya, seperti pada gurunya, karena tekanan dari gurunya yang memarahi Ihsan membuat dirinya jadi lebih diam di kelas. Perkembangan moral pada anak berkebutuhan khusus seperti disleksia, gangguan perkembangan bahasa, atau gangguan pembelajaran lainnya. Penting untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu Ihsan dan memperhatikan kemampuan mereka dalam memahami dan mempraktekkan konsep moral. Komunikasi yang jelas dan konsisten serta pendekatan yang sensitif akan membantu Ihsan memahami sikap moral secara lebih baik. Untuk analisa selanjutnya yaitu terkait dengan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Dari perspektif teori belajar behavioristik, sekolah tradisional yang pertama kali dihadiri oleh Ihsan menekankan pada penguatan positif dan negatif untuk mengarahkan perilaku dan pencapaian akademik. Dalam sekolah ini,
siswa diharapkan untuk mengikuti aturan, mematuhi kurikulum yang ketat, dan mencapai hasil yang baik dalam ujian dan tes standar. Dalam konteks teori belajar behavioristik, pengalaman Ihsan di sekolah tradisional dapat dianggap sebagai contoh penerapan penguatan positif dan negatif dalam mengarahkan perilaku dan pencapaian akademik. Dari sudut pandang teori belajar kognitif, pengalaman Ihsan di sekolah khusus mencerminkan pendekatan pembelajaran yang lebih individualistik dan inklusif. Guru di sekolah ini lebih memperhatikan proses belajar siswa, membantu mereka mengembangkan keterampilan metakognitif dan strategi belajar yang efektif. Mereka mendorong pemahaman yang mendalam dan penerapan konsep, bukan sekedar mengingat fakta atau informasi. Teori belajar kognitif pentingnya motivasi intrinsik diakui sebagai faktor kunci dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya fokus pada penguatan eksternal, tetapi juga berusaha untuk membangun minat dan motivasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Dalam pendekatan kognitif, guru menggunakan strategi yang dirancang untuk merangsang rasa ingin tahu dan keinginan siswa untuk belajar secara alami. Analisa teori selanjutnya yaitu teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Dalam kerangka teori humanistik, sekolah pertama cenderung mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologi siswa yang dapat menghambat perkembangan mereka secara holistik. Sebaliknya, sekolah kedua memberikan prihatin besar pada pengembangan potensi individu, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Guru di sekolah ini, terutama Nikum Shir, menggunakan pendekatan yang lebih personal dan inklusif. Nikum Shir melihat potensi dalam diri setiap siswa dan berusaha untuk memahami kebutuhan unik mereka. Dia menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa aman dan dihargai. Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip teori belajar humanistik yang menekankan pada penghargaan terhadap individualitas dan upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan potensi penuh siswa. Dari sudut pandang konstruktivisme, sekolah pertama gagal memberikan ruang bagi siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan pengalaman. Di sekolah ini, pendekatan pembelajaran cenderung bersifat pasif dan berpusat pada guru, di mana siswa dianggap sebagai penerima informasi yang pasif. Kurikulum yang kaku dan metode pengajaran yang didominasi oleh ceramah menyebabkan siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses belajar. Sebaliknya, sekolah kedua berhasil menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui eksplorasi dan keterlibatan aktif. Di sini, pembelajaran dirancang agar siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi pelajaran dan dengan teman-teman mereka. Mereka didorong untuk bertanya, bereksperimen, dan mencari jawaban sendiri melalui proyek-proyek dan kegiatan yang menantang. Pendekatan konstruktivisme yang diterapkan oleh Nikum Shir mencerminkan inti dari pembelajaran yang efektif, di mana siswa dipandang sebagai individu yang aktif dan dinamis dalam membangun pengetahuan mereka. Sekian paparan dari saya, terima kasih.